Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Meresum materi dari pembelajaran setelah UTS sampai dengan sebelum UAS. Kerja tim dalam organisasi. Tim kerja dalam organisasi adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tim kerja dapat terdiri dari anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi mereka saling berkolaborasi dan berinteraksi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jenis-jenis tim kerja. 1. Tim fungsional. Terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang sama dalam bidang tertentu, seperti tim pemasaran, tim keuangan, atau tim produksi. 2. Tim lintas fungsi. Terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai departemen atau fungsi yang berbeda dalam organisasi. Tujuan tim ini adalah untuk memecahkan masalah yang kompleks atau menyelesaikan proyek yang melibatkan berbagai aspek organisasi. 3. Tim proyek. Terdiri dari anggota yang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. 4. Tim mandiri. Terdiri dari anggota yang memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Karakteristik kerja yang efektif. 1. Komunikasi yang baik. Anggota tim harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan jelas, saling mendengarkan dan berbagi informasi dengan efektif. 2. Kepercayaan. Anggota tim harus saling mempercayai dan merasa aman untuk berbagi ide, pendapat, dan masalah. 3. Kolaborasi. Anggota tim harus mampu bekerja sama, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian individu untuk mencapai tujuan bersama. 4. Kepemimpinan yang efektif. Tim membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan, menginspirasi, dan memotivasi orang anggota lain. 5. Pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan. 6. Pengambilan keputusan yang partisipatif. Keputusan dalam tim kerja sebaiknya melibatkan partisipasi dan semua anggota tim untuk mencapai konsensus. Menangani konflik tim. 1. Komunikasi terbuka. Anggota tim harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk mengungkapkan masalah dan mencari solusi bersama. 2. Mediasi. Jika konflik tidak dapat dipecahkan oleh anggota tim sendiri, seorang mediator dapat membantu memfasilitasi diskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. 3. Negosiasi. Anggota tim dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi dalam mencari titik tengah yang memuaskan semua pihak. Keuntungan tim kerja. 1. Diversitas. Tim kerja yang terdiri dari anggota dengan latar belakang keahlian dan pengalaman yang berbeda dapat memberikan perspektif yang beragam dan solusi yang lebih kreatif. 2. Kolaborasi. Tim kerja memungkinkan anggota untuk saling bekerja sama, membagi tugas, dan memanfaatkan keahlian individu untuk mencapai tujuan bersama. 3. Pembagian beban kerja. Dalam tim kerja, tugas dan tanggung jawab dapat dibagi di antara anggota tim, sehingga mengurangi beban kerja individu. 4. Pembelajaran dan pengembangan. Anggota tim dapat saling belajar dan berkembang melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Kerugian tim kerja. 1. Kurangnya komunikasi. Jika anggota tim tidak berkomunikasi dengan baik, informasi penting dapat terlewatkan atau salah dipahami. Hal ini dapat menghambat kemajuan proyek dan menyebabkan kebingungan. 2. Konflik internal. Jika ada konflik antara anggota tim, hal ini dapat mengganggu kerjasama dan menghambat produktivitas. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat merusak hubungan tim dan mengurangi motivasi anggota. 3. Kurangnya kepemimpinan yang efektif. Jika tim tidak memiliki pemimpin yang mampu mengarahkan dan mengkoordinasi upaya mereka, maka tujuan tim mungkin tidak tercapai dengan efisien. Kurangnya arahan dan pengawasan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam tugas yang harus dilakukan. 4.
kurangnya keahlian atau pengetahuan. Jika tim tidak memiliki anggota yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, maka kualitas pekerjaan dapat mempengaruhi. Kurangnya keahlian dapat menghambat kemajuan tim dan menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Pengertian komitmen organisasi. 1. Komitmen organisasi adalah sikap positif karyawan terhadap organisasi, tempat mereka bekerja yang mencerminkan loyalitas, keterikatan, dan keinginan untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. 2. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. A. Komitmen afektif. Karyawan mencintai dan merasa terikat pada organisasi. B. Komitmen kontinu. Karyawan merasa terikat pada organisasi karena alasan ekonomi atau praktis. C. Komitmen normatif. Karyawan merasa terikat pada organisasi karena keterkaitan moral atau etika. 3. Ciri-ciri komitmen organisasi. A. Kesediaan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. B. Loyalitas baik kepada organisasi maupun rekan kerja. C. Memiliki identitas dengan organisasi. 4. Aspek-aspek komitmen organisasi. A. Komitmen terhadap tujuan organisasi. B. Komitmen terhadap tugas kerja. C. Komitmen terhadap rekan kerja. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. A. Keadilan dalam memperlakukan karyawan. B. Lingkungan kerja yang kondusif. C. Karir yang menarik dan kesempatan pengembangan. Definisi pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian bertujuan supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Asas-asas pengendalian meliputi asas tujuan, asas efisiensi, asas tanggung jawab, asas pengendalian, asas refleksi rencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individual, asas standar, asas strategis, asas kekecualian, asas fleksibel, asas peninjauan kembali, dan asas tindakan. Jenis-jenis pengendalian meliputi pengendalian intern, pengendalian ekstern, pengendalian resmi, dan pengendalian konsumen. Proses pengendalian manajemen adalah sistem yang diterapkan untuk mengatur setiap elemen manajemen agar tetap terarah dalam kegiatan mereka. Sistem ini memiliki beragam fungsi, seperti mengurangi potensi konflik, mencapai target kegiatan tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan rutin. Pengendalian manajemen harus diterapkan pada semua unsur manajemen seperti personel atau staf, aktivitas, penggunaan sumber daya, hingga proses eksekusi dan evaluasi. Perusahaan besar maupun bisnis kecil rumahan harus menerapkan sistem ini jika ingin berkembang dan sukses. Cara dan langkah-langkah pengendalian manajemen. A. Perencanaan program. B. Penentuan tujuan. C. Penentuan durasi program. D. Penentuan para penanggung jawab. E. Perencanaan manajemen risiko. 2. Perencanaan pembiayaan. 3. Pelaksanaan dan pengawasan. 4. Pencatatan dan akunting. 5. Laporan dan evaluasi. Proses pengendalian. Langkah-langkah proses pengendalian menurut Supriyono adalah sebagai berikut. 1. Menentukan objek-objek yang akan diawasi. 2. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki. 3. Menentukan prosedur waktu dan teknik yang digunakan. 4. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan. 5. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan, korektif terhadap suatu penyimpangan. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas 1. Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 2. Repressive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan. 3. Pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. 4. Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan. 5. Pengendalian mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Alat-alat pengendalian manajemen ada 3 macam, diantaranya yaitu 1. Akuntansi dan anggaran perusahaan. 2. Statistik. 3. Komputer dan pengolahan data.
Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik adalah hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun konflik dapat diminimalisir dan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat serta mempengaruhi produktivitas. Manajemen konflik juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui solusi yang sesuai. Secara umum, strategi manajemen konflik harus dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi konflik yang terjadi. Strategi yang digunakan harus dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang efektif dan efisien. Pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Manajemen konflik dalam organisasi sangat penting karena dapat membantu dalam mengelola dan mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Beberapa alasan pentingnya manajemen konflik dalam organisasi adalah: Definisi evaluasi adalah proses penilaian atau pengukuran untuk mengevaluasi nilai, kualitas, atau kinerja suatu hal, baik itu program, proyek, produk, atau individu. Tujuan evaluasi dapat bervariasi tergantung dengan konteksnya seperti peningkatan kinerja, pengambilan keputusan, atau akuntabilitas. Evaluasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi kinerja, evaluasi program, dan evaluasi meta atau materi. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi hasil kinerja suatu individu, tim, atau organisasi terhadap tujuan dan standar yang ditetapkan. Tujuan utama dan evaluasi kinerja adalah memberikan umpan balik konstruktif untuk pengembangan pengakuan prestasi dan pengembalian keputusan terkait kebijakan sumber daya manusia. Evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk menilai dan memahami kinerja, efektivitas, dan dampak suatu program atau inisiatif. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perbaikan, dan akuntabilitas. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam evaluasi program. 1. Perencanaan evaluasi. 2. Pengukuran indikator kinerja. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. 5. Umpan balik dan pelaporan. 6. Perbaikan program. 7. Pemantauan berkelanjutan. Evaluasi meta. Evaluasi meta atau materi atau sering disebut sebagai meta evaluasi adalah proses penilaian terhadap evaluasi. Evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya ini melibatkan analisis terhadap metodologis, desain, dan hasil dari berbagai evaluasi untuk menyusun pemahaman yang lebih luas tentang efektivitas, kelemahan, dan kekuatan pendekatan evaluasi yang berbeda. Evaluasi meta juga sering digunakan untuk memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap sebuah bidang atau topik tertentu dengan menggabungkan bukti dari evolusi. Evolusi yang beragam ini membantu dalam pengembangan pemahaman yang lebih mendalam dan pemilihan pendekatan evaluasi yang lebih efektif di masa mendatang. Solusi permasalahan. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. 2. Identifikasi kriteria evaluasi. 3. Gunakan metode evaluasi yang tepat. 4. Berikan umpan balik yang konstruktif. 5. Berikan pelatihan dan pengembangan. 6. Pantau dan tinjau secara berkala. 7. Berikan insentif dan penghargaan. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi informasi. TI adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan data atau penyebaran informasi. TI mencakup berbagai bidang termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, dan manajemen informasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Teknologi informasi secara strategis adalah peningkatan efisiensi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi, seperti dengan otomatis proses bisnis dan penggunaan teknologi cloud. Peningkatan efektivitas. Teknologi informasi dapat menggunakan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan organisasi seperti dengan penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, pencipta keuangan kompetitif.
Teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi seperti dengan pengembangan produk dan layanan baru. Implikasi manajemen dan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki implikasi penting bagi manajemen organisasi. Beberapa implikasi manajemen dari teknologi informasi adalah perubahan peran manajemen. Teknologi informasi mengubah peran manajemen dalam organisasi seperti dengan meningkatnya peran manajemen dalam koordinasi dan kolaborasi. Perubahan struktur organisasi. Teknologi informasi dapat mengubah struktur organisasi seperti dengan meningkatnya desentralisasi dan outsourcing. Perubahan budaya organisasi. Teknologi informasi dapat mengubah budaya organisasi seperti dengan meningkatnya pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Berikut beberapa contoh implikasi manajemen dari teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, manajer dapat mengakses informasi dari berbagai sumber secara real-time, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Teknologi informasi dapat membantu manajer untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan pemasok secara lebih efektif. Teknologi informasi dapat membantu manajer untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi operasional organisasi. Secara keseluruhan, teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Namun, untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, organisasi perlu memiliki strategi TI yang jelas dan manajemen yang kompeten.